Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Padahal kami tuh nggak ngangkat momen ini loh ya di fakta di balik laga, tapi kok di TikTok ini rame banget nih yang angkat video ini. Maksud kalian apa? Mau kalian apa? Bikin gaduh biar supporter PSM dan Persib itu musuhan gitu. Tuh lihat, akun Victor Luis saja diserbu hujatan yang mengatasnamakan Boboto. Ya meskipun kata kelompok supporter Persib itu akun bodong yang mengatasnamakan Boboto, tapi tetap aja ini hal yang nggak bagus. Solusinya gimana? Ya solusinya ketua Viking dan sesepuh Boboto harus minta maaf. Ya kami tahu supporter Persib itu masih banyak yang bodoh, masih banyak yang goblok, masih banyak yang bocil, masih banyak yang nggak tahu sepak bola. Dan kami pun tahu bisa aja itu memang akun bodong yang justru ingin supporter Persib ini musuhan dengan supporternya PSM. Kami tahu itu semua. Tapi kan pertanyaannya, apakah bisa yang berkepentingan seperti ketua supporter PSM atau ketua supporter Persib ini usut akun ini akun siapa? Kan enggak. Nah, yang harus dilakuin adalah mencari akun-akun yang posting kejadian ini di TikTok, selidiki dia ini dari mana. Kalau yang posting itu bocil ya laporin ke Komisi Perlindungan Anak ataupun komisi ya mengurusi anak-anak di bawah umur. Jadi intinya kalau ini mau adem ya udah ketua supporter Persib minta maaf ke supporternya PSM Makassar ataupun ke pihak PSM, karena percuma kalau dijelasin juga nantinya juga pasti akan ada yang komentar seperti ini, ah itu mah kan bukan supporter Persib. Emang ada yang percaya? Kan nggak bakalan ada yang percaya. Makanya alangkah lebih baiknya ketua supporter Persib minta maaf ke pihak PSM. Mungkin kalau zaman sekarang ya banyak bocil-bocil atau mungkin otak orang-orang yang otaknya tuh diisinya kebencian. Kalau dia ini mikirin soal minta maaf, kayaknya apa ya, kelihatan bodoh banget nih orang minta maaf atau malu-maluin amat minta maaf gitu kan. Karena orang yang berpikiran seperti itu karena otaknya nggak ada isinya. Tapi kalau buat kami ya, meminta maaf itu meskipun bukan kesalahan diri sendiri adalah suatu hal yang paling terpuji dan juga derajatnya pasti naik kalau kita meminta maaf meskipun bukan kesalahan kita. Itu ya kalau pendapat kami soal kejadian yang ini ya. Untuk para pelaku, kalau memang ini supporternya Persib, belegug saria kabeh lah, diejek mangambak giliran manena sorangan kaos gitu. Dan kalau yang lakukan ini bukan supporter Persib tapi mengatasnamakan supporter Persib, kami pastikan klub kalian gak akan pernah berprestasi dan akan sulit jadi juara. Camkan itu, kami pastikan lu ya. Kami ini nggak pernah mentolerir yang namanya hujatan, baik itu dari supporter manapun lu ya. Kalau yang lakukan ini supporter Persib, jangan salahin orang lain. Kalau nanti klub kalian yang Persib justru nggak jadi juara lagi. Karena kalian harus tahu, Tuhan itu nggak pernah suka atau benci dengan yang namanya kemungkaran. Tah, lamun Persib hese juara deui, teangan tah nu nyieun hujat-hujatan kos gitu tah. Udah tahu Persib dan PSM itu akur-akur aja, dibikin panas kayak gini. Ini yang posting-posting juga nih, harus dicari tahu nih, maksud lu apa gitu. Komdis PSSI jatuhkan sanksi pada dua pemain Persija, yakni Rio Matsumura dan Fabio Calonego, atas aksi di laga lawan Semen Padang. Rio Matsumura disanksi 4 laga dengan denda duit 50 juta atas aksi gestur uang atau ya uang tangan atau apa lo uang tangan tuh wasit ya. Sementara Fabio disanksi 2 laga dan denda duit 10 juta atas aksinya menyikut pemain Semen Padang. Dan kami pun tegaskan ya, hal ini terjadi bukan gara-gara kami mengblow up berita atau video ini loh ya, tapi memang udah banyak yang
blow up sih, memposting sebelum kami. Sementara kita tahu juga PSSI kan sekarang lagi cari muka nih. Ya kalau hal-hal kayak gini nih nggak mereka sanksi, ya mereka akan malu sendiri. Apalagi yang kena itu wasit. Karena kan kita tahu di Indonesia itu wasit itu ibaratkan seorang dewa yang sangat dilindungi. Coba lihat, wasit salah apakah pernah dipecat? Apakah pernah disanksi? Apakah pernah didenda? Kan enggak. Contoh nyata aja nih, ketika PSN lawan Malut, apakah ada hukuman buat wasit yang memimpin laga itu? Kan kita nggak pernah dengar tuh ada wasit yang dipecat gitu kan, atau dihukum, atau mungkin ya paling kasar dipecat lah. Apa pernah ada? Jadi ya kalau kayak gitu terus, wasit-wasit dilindungin terus, gimana wasit kita nggak jumawa, wong dilindungin secara mutlak kok sama PSSI. Makanya sering kami bilang ya, kalau saja seandainya PSSI ini bisa dirombak total ya, bikin dong yang namanya komdis wasit. Jangan cuma bikin komdis yang buat hukum klub, pemain, dan juga ofisial aja, tapi juga ada komdis wasit yang hukum buat para wasit juga. Lah kan bang ada komite wasit. Alah, komite wasit cuma nama doang, nampang doang. Nanti kalau ada yang komentar gini nih, bang, kalau wasitnya dipecatin terus berarti habis dong wasitnya. Ya nggak masalah, wasit Indonesia habis, kita ambil wasit luar, terberes kan. Borneo FC kalah lagi. Kali ini kalahnya dari Persib KW2 alias Malut United dengan skor 3-2. Artinya dengan hasil ini Borneo FC gagal kudeta posisi Persib di puncak klasemen. Bukan cuma itu, Borneo FC pun di 4 laga terakhir tercatat nggak raih kemenangan dengan catatan 3 kali kekalahan dan 1 kali hasil imbang. Dengan kemenangan ini Malut United naik ke posisi 3, menggeser posisi Persija Jakarta, unggul 2 poin dari Persija. Jika Persija mampu kalahkan Bayangkara di pekan tunda ini besok ya Persija akan kembali mengungguli Malut di posisi 3. Yang jadi pertanyaan bukan soal apakah Borneo FC ini habis bensin, bukan itu sih sebenarnya buat kami. Tapi yang patut dipertanyakan adalah ada apa antara Borneo dengan Persib? Lah, kok Persib dibawa-bawa? Sekarang coba deh kalian perhatikan baik-baik. Borneo FC itu gagal menang di 4 laga terakhir. Semuanya itu dari tim beraroma Persib. Yang pertama, Borneo kalah dari Bali United. Sementara kita tahu Bali United dan Persib Bandung itu satu dapur. Yang kedua, kalah dari Persib. Wajar, ini kan Persibnya kan. Telak lagi 3-1. Yang ketiga, imbang dari Persebaya, di mana kita tahu Persebaya ini sangat dekat dengan Persib, bahkan sering tukar-tukaran pemain. Yang keempat, kalah dari Malut. Ya, Malut musim ini bisa disebut Persib KW2. Makanya ya, buat admin Borneo FC, udah sering kami bilang, lebih baik kalian fokus ke tim kalian aja, nggak usah nyinyirin klub lain. Paham di sini maksud kami? Dari Persik Kediri ada nama Borja Herrera. Ini gelandang serang asal Spanyol, 32 tahun, 178 cm dengan harga 4,78 miliar rupiah yang saat ini main di FC Goa di India. Musim ini baru tampil 5 kali, belum cetak gol. Nah, ditundanya Liga India membuat klub Goa ini tuh ya kesulitan ekonomi dan kabarnya akan melepas sejumlah pemainnya. Salah satunya adalah Borja Herrera yang kabarnya akan ke Persik Kediri. Selain Borja Herrera, ada satu pemain lagi yang kabarnya dari Liga India akan bermain ke Liga Indonesia. Dia adalah Tiri alias Jose Luis Arroyo. Ini bek tengah asal Spanyol milik Mumbai City. 34 tahun, 189 cm dengan harga 3,48 miliar rupiah. Tapi kan kami belum tahu nih di klub mana nih atau ke klub mana nih si Tiri ini akan berlabuh di Indonesia. Dari Persija Jakarta, Andre Rosiade, ini penasihatnya Semen Padang, lagi masak lagi cuy. Kali ini dia berkomentar, mohon maaf, kami bukan klub so elit tapi hobi nunggak gaji. Kasihan pemain label timnas tapi gajinya sering terlambat. Nah itu ya yang ditulis atau komentar dari Andre Rosiade.
Padahal di sini Andre Rosiade itu nggak sebutin klubnya loh ya, tapi yang panas kok supporternya Persija sih. Salah satunya adalah akun Red Insight yang memposting ulang komentar Andre Rosiade ini. Lah bagaimana urusannya? Pan dia kagak sebutin timnya. Nah PNT yang panas, ngerasa emangnya. Pokoknya ya buat supporternya Persija, tenang aja. Persija ini kepantau bakalan morotin pemain bagus dari Dewa United. Ada Kambuaya, Egi, Ame, siapa tuh? Jaja ya katanya yang lagi ditawar Ame Persija. Soal beneran apa kagak, jadi apa kagak? Ya semuanya kan tergantung doku alias duit, punya apa kagak. Jadi ya sabar aja deh. Dari Persebaya akhirnya memutus rentetan gak pernah menang di 5 laga terakhir dengan membungkam Persijap Jepara di pekan tunda 8 dengan skor telak 4-0. Ini akhirnya menangan pertama lagi ya setelah di 4 laga terakhir ya, atau 5 laga terakhir. Terakhir kali tuh Persebaya menang atas Persis Solo di pekan 9 deh. Setelah itu usai adminnya Persebaya ini bikin tutor, Persebaya kesulitan cari raih kemenangan. Tapi datangnya Tavares meskipun belum melatih Persebaya, seolah-olah pemain Persebaya ini ingin buktikan kalau mereka ini layak dipertahankan. Ya udah buat Persebaya khususnya adminnya, udah jangan bikin tutor-tutor lagi lah. Persebaya itu pelatihnya baru, jadi sifatnya pun harus baru. Ini admin Persebaya kudu sadar ya. Sopo sih adminnya iki koyok cah cilik ae loh. Lanjut, BRI Super League hampir memasuki paruh musim. Tapi kalau kami lihat ya, ada beberapa pemain-pemain yang kemungkinan akan jadi calon komoditi panas di bursa transfer tahun depan. Tahun depan lo ya, bukan bursa transfer paruh musim ini. Karena ya kalau paruh musim ini, pemain-pemain ini akan sulit didatangkan. Karena klub pun mungkin nggak akan rela nih melepas pemain-pemain yang akan kami sebutkan ini. Nah kenapa kami bilang pemain-pemain ini akan jadi komoditi panas? Sebab performanya di liga ya lagi bagus nih, harganya pun sekarang ya ada yang masih bertahan, ada juga yang melonjak naik. Yang pertama itu Juan Villa dari Borneo FC. Ini market value-nya naik nih dari 7,92 jadi 8,69. Artinya banyak klub yang berminat sama Juan Villa. Yang kedua Federico Barba dari Persib. Market value-nya sih bertahan sih di angka segitu ya. Ini artinya ini pemain performanya stabil. Otomatis pemain dengan performa stabil seperti ini akan jadi rebutan. Yang ketiga Andrew Jung dari Persib Bandung. Market value-nya pun naik dari 6,95 miliar jadi 8,69 miliar. Yang artinya Andrew Jung ini tengah dilirik sejumlah klub di Indonesia alias menarik perhatian. Yang keempat Maxwell dari Persija, harganya pun naik dari 6,95 miliar jadi 8,69 miliar. Ini pun sama, Maxwell artinya jadi pemain dengan incaran klub-klub lain. Yang kelima Mariano Peralta dari Borneo FC. Ini pun naik juga harganya dari 7,92 naik jadi 10,43 miliar. Yang artinya Mariano Peralta adalah pemain ya mungkin bisa dibilang apa ya, urutan kedua kali ya pemain-pemain yang paling diincar nih oleh tim-tim di Super League. Yang keenam Eliano Rangers dari Persib, harganya stabil ya di angka 10,43 miliar rupiah, yang artinya ini bisa jadi pemain yang pilihan ketiga lah untuk direkrut. Yang ketujuh Tom Haye dari Persib, harganya pun stabil 17,38 miliar rupiah. Tapi kalau untuk Tom Haye ya nggak usah ditawarin, ini semua klub juga lagi berusaha ngedatengin Tom Haye nih. Dan di posisi puncak tentu saja ada nama Rizky Ridho yang harganya melonjak naik. Ini dari harga berapa nih? 9,56 jadi 11,30 miliar. Artinya Rizky Ridho ini adalah pemain pertama atau pemain utama yang jadi incaran seluruh klub di Indonesia.
Nah, dengan kata lain, ini di klubnya sekarang pemain-pemain yang kami sebutkan tadi adalah pemain-pemain yang memang sangat berkontribusi dan akan jadi buruan klub-klub lain, termasuk mungkin klub-klub di luar negeri ya. Jadi ya buat klub-klub pemilik mereka sekarang, kuat-kuat aja ngerayu si pemain agar pemain ini bertahan di klub mereka.